nama suci Maria, tidak ada nama setelah nama putranya, yang dengannya manusia dapat menemukan kehidupan abadi. Nama suci ini tidak dikenal oleh dunia, kekuatan dan keampuhan kata ini. Santo Efrem mengatakan kepada kita bahwa nama Maria adalah kunci gerbang surga. Tidak ada yang menemukannya tanpa menemukan Sang Putra. Ia tidak ada yang namanya devosi kepada Maria tanpa devosi kepada Yesus Kristus. Menemukan dia berarti menemukan Yesus, tetapi menemukannya dalam ukuran yang paling besar, mendefinisikannya sepenuhnya dan secara lengkap, dan perannya dalam hidup kita sebagai ibu dari setiap orang Kristen adalah untuk mengungkapkan putranya kepada kita. Dan itulah mengapa insting pertama setiap manusia, insting biologis ini, adalah menjangkau ibu mereka. Seorang anak menjangkau ibunya. Itulah hal pertama yang dia lakukan. Kebenaran biologis itu adalah cerminan dari realitas spiritual ini, yaitu Tuhan ingin kita menjangkau dia. Karena dia akan menjadi orang yang mengajarkan kita segalanya tentangnya. Yang dia akan menjadi orang yang menunjukkan kepada kita siapa dia sebenarnya. Yang mengajarkan kita tentang belas kasih dan cintanya. Karena dia telah mengalaminya dalam ukuran terbesar dari semua makhluk. Dan itu adalah tugasnya untuk mengungkapkan hal itu kepada kita. Dan salah satu cara yang paling sederhana dan mudah untuk melakukannya adalah dengan memanggil namanya. Untuk mendengar namanya, tidak peduli seberapa kerasnya seorang pendosa. Hanya dengan mendengar nama sucinya, hati mereka langsung menjadi lembut. Hanya dengan mendengar namanya saja, kekuatan neraka, gemetar ketakutan. Saat mendengar namanya, seluruh surga turun untuk membantumu. Dan itu masuk akal karena dia adalah Ratu Surga. Dia adalah Ratu Bumi. Hanya dengan memanggil namanya, dia datang, tetapi seperti pesta pernikahan di Kana, dia mengantisipasi kita dalam kebutuhan kita. Dia mendahului kita bahkan sebelum kita menyadari bahwa kita memiliki kebutuhan. Seperti seorang ibu, dia datang dan memelihara kita. Dalam nyanyian suci, Roh Kudus menggambarkan nama Maria sebagai minyak wangi yang manis. Dia melindungi kita, dia menjaga kita, dia menyembuhkan kita, tetapi juga dia mengakui keharuman besar ini, yaitu dia menarik kita kepada putranya, dan akhirnya dia menyalakan seperti minyak manapun. Itu menyalakan api, itu yang membuat api menyala lebih terang. Dan inilah yang dia lakukan dengan cinta Tuhan di hati kita. Dia membuat cinta Tuhan hidup dalam diri kita. Dia membakar semangat kita. Dan api ini dipelihara, dinyalakan, dan semakin bersinar hanya dengan memanggil nama sucinya. Thomas Kempis mengatakan, carilah Yesus dengan Maria. Dan dengan melakukan ini, Anda akan selalu maju dalam jalan-jalan Tuhan. Karena Maria dengan senang hati akan berdoa untuk Anda, dan Sang Putra pasti akan mengabulkan semua yang diminta oleh Ibu. Saint Petrus Chrysologus mengatakan bahwa nama Maria adalah indikasi kesucian. Dan Saint Alfonso mengatakan bahwa ini berarti ketika kita ragu apakah kita telah menyetujui pikiran yang bertentangan dengan kemurnian. Jika kita ingat telah memanggil nama Maria, kita memiliki bukti pasti bahwa kita tidak berdosa. Dalam segala keadaan, panggillah nama Maria. Tidak peduli seberapa kuat godaan itu. Tidak peduli seberapa menyakitkan momen dalam hidup kita. Tidak peduli seberapa gelap kegelapan itu, panggillah nama Maria, dan dia akan membawa manisnya. Dia akan membawa kehidupan. Dia akan membawa cahaya, karena dia akan membawa putranya. Anda tidak dapat menyebut nama Maria tanpa menyebut nama Yesus. Dan Anda juga tidak dapat menyebut nama Yesus tanpa menyebut nama Maria. Tetapi apa yang terjadi ketika kita menyebut nama Maria adalah dia segera berbalik dan menyebut nama suci putranya langsung kepadanya. Ketika Anda menyebut nama Maria, itu seperti menyebut nama Yesus 2 kali. Thomas Kempis mengatakan bahwa nama Yesus dan Maria yang sama kuatnya dengan mudahnya diingat. Dan jika Anda ingin bertumbuh di jalan kebajikan, jika Anda ingin meninggalkan dosa, jika Anda ingin meninggalkan semua neraka di belakang Anda, dan jika Anda ingin membuat seluruh neraka gemetar, maka saya katakan, lakukanlah ini. Panggillah namanya dengan penuh keyakinan. Jadikan dia sebagai pendamping tetap dalam hidupmu. Jika ada seseorang yang kamu cintai, yang tersesat dari jalan kebajikan dan tidak memiliki cinta kepada Tuhan yang membara di hati mereka, panggillah namanya di hadapan mereka. Dia adalah satu-satunya yang dapat meluluhkan batu.
Dan buatlah mereka mengucapkan nama Maria, bahkan jika mereka tidak mengerti mengapa mereka melakukannya, atau jika pada awalnya mereka melakukannya dengan sedikit semangat dan perhatian, buatlah mereka mengucapkan namanya, karena dia akan melembutkan hati mereka. Iblis kehilangan cengkeramannya pada jiwa itu. Santo Germanus mengatakan bahwa Anda dapat mengetahui jika tubuh itu hidup karena bernapas, dan dia mengatakan Anda juga dapat mengetahui bahwa jiwa itu hidup jika dia memanggil nama Maria. Dan jika pada saat itu dia belum memiliki kehidupan Tuhan di dalam dirinya, karena dia memanggil nama Maria, kehidupan akan segera kembali. Ya, dan inilah kekuatan Rosario. Ini membawa kita dan memungkinkan kita untuk memanggil nama suci Yesus dan Maria berulang kali. Ya, jadi doakan Rosario Suci setiap hari. Jangan biarkan satu hari pun terlewat. Jangan letakkan kepala Anda di bantal pada malam hari tanpa terlebih dahulu mendoakan Rosario Sucinya. Kehidupan Kristus dimulai dengan Maria dan berakhir dengan Maria. Dan sebagai teladan bagi setiap orang Kristen, Tuhan kita mencoba menunjukkan kepada kita, demikian juga harimu, hidupmu, harus dimulai dengan nama Maria dan harus diakhiri dengan nama Maria. Hidupmu harus dipenuhi dengan nama Maria, seperti halnya hidupnya